Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Hijrah HR dengan NIM S1 S1230111 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan Python while loop sampai Python array. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang Python while loop, di mana Python while loop ini memiliki dua jenis perintah dasar untuk melakukan perulangan, yaitu while loop dengan for loop. Nah, di sini untuk while loop adalah struktur perulangan yang memungkinkan kita menjalankan serangkaian perintah selama kondisi yang ditentukan masih bernilai benar atau true. Nah, sebagai contoh kita di sini ada exam atau contoh i sama dengan 1 while i print kurung i. Nah, jika kita ingin mengecek angka dari 1 sampai 5, i plus sama dengan 1. Jika kita ingin mengecek angka sampai dari 1 sampai 5, kita bisa menggunakan while loop dengan kondisi selama angka kurang dari 6. Nah, dalam penggunaannya kita harus memastikan untuk menambah nilai variabel pengontrol, yaitu i tambah sama dengan 1, agar looping tidak berjalan tanpa berhenti. Kita coba run. Sorry, sini kurang titik 2. Nah, di sini sebelum menggunakan while loop kita perlu menyiapkan variabel yang akan digunakan dalam kondisi looping. Misalnya jika kita ingin menghitung dari 1 sampai 5, maka kita harus terlebih dahulu menentukan variabel awalnya seperti i sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada the break statement, di mana Python ini menyediakan beberapa pernyataan khusus untuk mengontrol lainnya. Misalnya di sini kan ada break yang berfungsi untuk menghentikan looping secara langsung, meskipun kondisinya masih bernilai lebih benar. Misalnya jika kita ingin menghentikan looping saat mencapai angka 3, kita bisa menggunakan pernyataan break. Misalnya if i sama dengan 3 break. Untuk i plus sama dengan 1. Kita coba run. Nah, outputnya akan ketiga karena di sini kita telah melakukan break atau penyetopan. Lalu selanjutnya ada pernyataan juga continuous statement, di mana ini berguna ketika kita ingin melompati proses tertentu dalam looping dan langsung melanjutkan ke literasi berikutnya. Sebagai contoh misalnya while i kurang dari 6, while i kurang dari 6, i plus sama dengan 1, if i sama dengan, di break kita ganti menjadi continue. Lalu dan kurang i. Kita coba. Nah, misalnya di sini kita akan mencetak angka 3 dalam rangkaian angka 1 sampai 5, kita bisa menggunakan continue untuk melompati pencetakan saat nilainya sama dengan 3. Oke, kita coba run. Nah, di sini untuk angka 3-nya akan dilompati dari 4 langsung ke 5. Karena kita menggunakan
statement continue. Nah, yang terakhir di sini ada else statement, di mana pernyataan else ini bersamaan dengan while loop, di mana bagian else ini akan dijalankan ke satu kali setelah kondisi looping menjadi salah atau false. Ini sangat berguna ketika kita ingin menampilkan pesan i sudah tidak kurang dari 6. Misal i sama dengan 1 while i kurang dari 6. Ini kita copy saja, dan ini coba ini hapus, else, print is no longer i sudah tidak kurang dari 6. Ini akan muncul setelah kita menghitung dari 1 sampai 5. Nah, ketika menghitung 1 sampai 5 dan kemudian nomor 6-nya itu akan muncul i sudah tidak kurang dari 6. Nah, selanjutnya ada for loop. Selanjutnya di sini Python for loop, di mana Python for loop ini adalah Python yang digunakan untuk melakukan literasi pada urutan data seperti list, tuple, dictionary, set, dan string. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, for loop ini merupakan for loop di Python ini lebih mirip dengan metode literator yang biasa ditemukan dalam pemrograman berorientasi objek. Cara kerja for loop ini sangat sederhana. Misalnya kita ingin mengeksekusi serangkaian perintah dalam setiap item dalam koleksi data. Nah, misalnya jika di sini kita ingin memasukkan list perintah buah-buahan, misalnya apple, banana, dan cherry. Apple, banana, dan cherry. For di sini x kita ganti jadi for x in x titik 2 dan x. Nah, di sini for loop untuk outputnya, for loop dapat mencetak setiap buah satu persatu. Nah, apple, banana, dan cherry. Selanjutnya di sini looping through a string. Nah, di sini maksudnya adalah for loop juga bisa digunakan untuk mengiterasikan bentuk string. Setiap karakter dalam string dapat diakses satu persatu.
Misalnya di sini kita ingin mengiterasikan kata buah banana. Next. Dan di sini kita akan mengiterasikan untuk banana dari satu huruf masing-masing. B, A, F, A, N, A. Selanjutnya, di sini ada pernyataan break, di mana break ini berfungsi untuk menghentikan looping. Menghentikan looping secara langsung, misalnya. Di sini kita pakai yang tadi. Fruit equal banana cherry for x in fruit. Looping x. If x sama dengan banana. Di sini maksud dari ini kita akan break yang di bagian banana. Kecuali. Nah, otomatis apple sampai banana yang akan terbreak. Cherry tidak muncul karena kita sudah melakukan break atau pemberhentian. Ini sama. Selanjutnya ada continuous statement. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk continuous statement ini kita ingin melompati satu buah atau satu kata. Kita menggunakan continue. Continue. Next. Kita coba. Otomatis apple ke cherry. Untuk banana kita akan melompati karena di sini banana kita memakai continue. Sama seperti halnya jika kita ingin melompati apple. Ini kita run. Dia akan langsung ke banana dan cherry. Selanjutnya ada the range function. The range function ini merupakan fungsi di mana berfungsi untuk menghasilkan urutan angka yang bisa kita gunakan untuk mengontrol berapa kali looping harus berjalan. Misalnya, for x in range from 6. Coba run. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini secara level di mana range ini dimulai dari angka 0. Selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya untuk contoh 2, 33.
Kedua 33. Ini akan menghasilkan angka dari 2 sampai 29 dengan interval 3. 2, 5, 6, 8, 11, 14, sampai 29. Yang terakhir, selanjutnya di sini ada else in for loop, di mana else in for loop ini merupakan bagian else ini akan dijalankan satu kali setelah kondisi loop menjadi salah atau false. Untuk for x in range x lalu else ini saja. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 dia akan muncul finish ketika telah mendapat nilai else. Dan selanjutnya nested loop, di mana nested loop ini for loop juga bisa dibuat bersarang. Nested loop adalah looping bersarang, di mana kita bisa membuat looping di dalam looping. BC dengan kemudian cari X in ABC for Y in X. Y print X Y. Jadi kita akan lihat outputnya. Looping akan dieksekusi lengkap untuk setiap iterasi looping luar. Red apple, red banana cherry, big apple, big banana cherry, tasty apple, tasty banana cherry. Dia akan mengombinasikan 2 atau lebih kumpulan data. Bisa kita lihat di sini. Misalnya red apple, red banana, red cherry juga, red banana cherry di sini langsung sekali.
Untuk the past statement, maksudnya ini adalah kita menggunakan pernyataan past untuk menghindari error. Menghindari error. Or X in 0, 1, 2, 3, Pas ini berfungsi sebagai pernyataan yang tidak melakukan apa-apa namun memenuhi syarat sintaks. Dia tidak akan mengeluarkan output error. Selanjutnya, Python function. Nah, selanjutnya ada Python function, di mana Python function itu merupakan fungsi dari Python. Fungsi dalam Python ini adalah blok kode yang hanya dijalankan ketika dipanggil. Fungsi ini sangat berguna untuk mengorganisir kode dan memungkinkan kita menggunakan ulang kode yang sama tanpa harus menuliskan berulang kali. Untuk membuat function di Python ini, kita bisa menggunakan kunci def diikuti dengan nama fungsi atau my function. Contoh def my function, lalu print hello from function. Nah, kita bisa membuat fungsi sederhana dengan mencetak hello from a function dengan menulis def my function. Okay. Ini sudah masuk function. Selanjutnya untuk memanggil function itu sama, kita menggunakan def my function hello a function. Di sini untuk menyediakan beberapa cara untuk mengirimkan data ke dalam fungsi melalui argumen. Di sini pertama ada argumen biasa atau regular argumen, di mana kita harus memasukkan argumen sesuai dengan urutan parameter yang didefinisikan. Misalnya jika fungsi meminta dua parameter frame dan ename, kita harus memberinya dua argumen sesuai dengan urutan tersebut. Kita coba.
Yes. Kita coba run untuk outputnya ada Emil Repsinas, TBS Repsinas, dan Venus Repsinas. Selanjutnya, parameter dan argumen sebenarnya merujuk pada hal yang sama, yaitu informasi yang dikirimkan ke dalam fungsi. Namun ini perspektif yang berbeda. Parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam kurung pada saat pembuatan fungsi, sedangkan argumen adalah nilai aktual yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Ini tadi sudah. Coba kita ini. Kemudian selanjutnya kita memakai argumen. Ini kita mulai pakai argumen biasa. Argumen L6. Lalu my function hanya satu, kita gunakan argumen. Lalu Repsinas. Kita coba untuk lihat outputnya. Di sini akan keluar output Emil 6. Sesuai dengan yang di sini F6 plus L6. Nah, selanjutnya di sini ada arbitrary argumen, memungkinkan fungsi menerima jumlah argumen yang tidak ditentukan dengan menambah tanda bintang sebelum nama parameter. Fungsi akan menerima nama argumen dalam bentuk tuple. Nah, misalnya di sini kita bisa menerima beberapa nama anak dan mengakses mereka seperti array. Misalnya def my function kurung kids lalu dan kurung beyond this share this and gets the. Kemudian kita masukkan fungsi my function dan kurung Emil alias and news. Kita coba untuk run. Otomatis untuk outputnya adalah the youngest child is Linus. Selanjutnya ada keyword argument, di mana keyword argument ini memungkinkan kita mengirim
argumen dengan format key sama dengan value untuk sintaksnya. Nah, cara ini membuat urutan argumen tidak penting karena setiap nilai terhubung dengan nama parameternya. Misalnya kita ingin mengirim child 1 sama dengan email ke bias dalam urutan apapun berdasarkan kuncinya. Kita coba def main function child 3, child 2, lalu child 1. Then the youngest child is child, sorry, ini kita pakai tambah child 3. Ini kuncinya ada di 3. Lalu my function child 2, ini child 1, sama dengan child 1 sama dengan email, child 2 sama dengan pebias, dan child 3 sama dengan Linus. Kita coba run, maka outputnya ada the youngest child is Linus. Selanjutnya arbitrary keyword argument atau quarks, di mana ini merupakan fungsi untuk menerima jumlah argumen kata kunci yang tidak ditentukan dengan menggunakan 2 tanda bintang. Misal function bintang 2 lalu set online instance function of name sama dengan bias L-name sama dengan roughness. Kita coba untuk outputnya. Outputnya adalah his last name is roughness. Selanjutnya ada default parameter value, di mana ini memungkinkan kita untuk menentukan nilai default untuk parameter. Misal the function entry sama dengan Norway lalu print dan kurung I am from lalu tambah
country, malfunction, malfunction dalam kurung Sweden, lalu Sweden, lalu India, kosong, dan Brazil. Kita coba tambahkan outputnya. Untuk outputnya adalah I am from Sweden, I am from India, I am from Norway sesuai dengan ini country, I am from Brazil. Kemudian adalah list as argument, di mana list tersebut akan tetap diperlukan sebagai list di dalam fungsi. Misalnya ada contoh pada contoh list di mana dia menggunakan fungsi myFunction untuk menerima parameter food dan melakukan perulangan. Misalnya def myFunction, def myFunction food for x in food. Itu lalu print ukuran x food dengan apple banana kemudian cherry. Lalu myFunction function dan kurang words. Maka setiap item untuk outputnya tulis berisi apple, banana, dan cherry. Baik, untuk selanjutnya adalah return values, di mana return values ini yaitu mengembalikan nilai yang digunakan. Di mana seperti pada contoh fungsi yang mengembalikan input dengan 5, nah di mana ketika fungsi 3, 5, dan 9 dipanggil, maka akan mengembalikan hasil perkalian dari masing-masing. Kita coba def myFunction. Kurung x return 5 lalu x dan function dan kurung 3 dan kurung 3. Kita satu kita lagi kita pakai lagi 3, 5, 9. Kita coba untuk run. Nah, otomatis 5 dikali 3 itu 15. Ini akan
merupakan perkalian dari 5. Selanjutnya the past statement. Dimana jika ini kita menggunakan pernyataan past untuk menghindari error. Ini berguna saat kita membuat kerangka fungsi yang isinya yang misalnya fungsi yang akan diisi nanti. Kita coba kan, berhasil tidak error. Selanjutnya untuk rational only argument, di mana ini menggunakan garis miring, secara argumen, di mana fungsinya hanya bisa dipanggil dengan memberikan nilai secara langsung tanpa nama parameter. Jadi function x, ring x, function untuk tidak. Kita coba untuk run. Runnya adalah 3. Selanjutnya outputnya itu adalah 3. Ini juga ketika x-nya x sama dengan 3. Kita coba untuk run. Sorry. Untuk run. Nah, di sini akan muncul x. Selanjutnya keyword only argument, di mana keyword ini menggunakan tanda bintang sebelum parameternya. Nah, fungsinya ini bisa dipanggil dengan menyebutkan nama parameternya. Misalnya function perintah, x, print x, minimum 3. Coba untuk dia akan muncul outputnya 3. Ini sama tadi, x, ini 3. Maka outputnya adalah 3. Combine, di mana di sini bisa menggabungkan keduanya dalam satu fungsi. Misal menggunakan new function a, b, c, d, selanjutnya bintang, koma, c, koma, d. Lalu printnya a tambah a tambah b, b tambah c, nah, fungsinya adalah 5, 6, c sama dengan 7, d sama dengan 8. Maka outputnya adalah 26. Karena sini kita tambah. Selanjutnya ada recursion, di mana ini merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Seperti pada contoh recursion yang memanggil dirinya dengan nilai k yang berkurang 1 setiap kali pemanggilan. Rekursi akan berhenti saat k mencapai nilai 0. Kita coba.
Saya coba untuk run. Nah, outputnya adalah 1, 3, 6, 10, 15, sampai 21. Selanjutnya, Python Lambda. Selanjutnya adalah Python Lambda. Python Lambda adalah di sini merupakan function dalam Python, di mana fungsi ini merupakan fungsi kecil tanpa nama atau anonim yang dapat memanggil berbagai jumlah argumen, namun hanya bisa memiliki satu ekspresi saja. Untuk format penulisannya, sintaksnya adalah lambda argumen expression, di mana ekspresi ini merupakan ekspresi ini akan dijalankan dan hasilnya akan dikembalikan. Seperti contoh sederhananya, penggunaan lambda adalah untuk menambahkan angka 10 ke suatu nilai. Kita bisa mengetikkan x dengan lambda a tambah 10 print dan turun x turun 5. Maka hasilnya adalah 15. Karena program ini menambahkan 10 ke nilai 5. Selanjutnya, lambda function juga ini bisa menerima lebih dari satu program. Misalnya, untuk perkalian 2 angka, kita bisa mengetikkan x sama dengan lambda a b a kali b print x 5 6. Maka hasilnya adalah 30 karena 5 dikali 6 untuk penjumlahan 3 angka formatnya menjadi hasilnya 30. Nah, ini untuk format 3 angka atau untuk penjumlahan 3 angka kita ketik menjadi x lambda a b c lalu a tambah b tambah c lalu print 5 6 dan 2. Maka akan menjumlahkan ketiganya 13. Selanjutnya y as lambda function. Untuk keunggulan lambda function ini bisa terlihat jelas di sini ketika digunakan sebagai fungsi anonim di dalam fungsi lain. Sebagai contoh, misalnya kita membuat fungsi yang mengambil satu argumen saja untuk dikalikan dengan angka yang belum ditentukan. Misalnya, kita memakai def function. Def myFunch dan form and return lambda a Dengan fungsi ini kita bisa membuat fungsi yang selalu menggandakan angka dengan menulis atau dengan mengetik function 2.
Hmm. Hmm. Dobler. Dobler sama dengan Malebranche kurang 2. Malebranche kurang Malebranche kurang 19. Ketika Dobler dipanggil dengan angka 11, maka hasil outputnya adalah 22. Karena ini hasil 22 itu didapat dari 11 dikali 2. Selanjutnya ada saya juga menggunakan multiplier, yaitu melipat gandakan angka dengan cara yang sama. Misalnya, multiplier Malebranche 3. Kemudian multiplier. Maka saat angka 11 kita panggil, hasilnya adalah, kita tampilkan itu, hasilnya adalah 33. Karena 11 dikali 3 adalah 33. Dan sama juga ketika kita menggunakan kedua fungsi tersebut dalam satu program yang sama, ini bisa menunjukkan betapa fleksibelnya lambda function dalam menciptakan fungsi-fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya, Dobler sama dengan Malebranche yang kurang 2. Nah, saja percobaan. Ini hasil dari 22 dan 33 karena untuk programnya kita gabungkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Python array. Selanjutnya kita ke Python array, di mana Python array ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Misalnya jika kita memiliki daftar nama mobil, kita bisa menyimpannya dengan variabel. Lalu kita coba print first. Maka outputnya akan muncul Ford, Volvo, BMW. Selanjutnya, untuk mengakses elemen array, kita menggunakan nomor indeks dimulai dari 0. Jadi, untuk mendapatkan elemen pertama ini,
kita menulis cars 0. Kita coba Ford, Volvo, BMW. Kita lihat outputnya. Outputnya bisa kita lihat di sini. Ford. Tapi di sini kita menuliskan Ford, Volvo, dan BMW. Kecuali kita pilih print X. Maka outputnya akan tampil Ford. Selanjutnya di sini Toyota. Kita ini untuk mengubah nilai elemen yang mengubah nilai elemen dengan menuliskan cars 0 sama dengan Toyota. Jadi kita lihat Toyota, Volvo, dan BMW. Lihat outputnya. Outputnya Toyota, Volvo, dan BMW sama. Selanjutnya, untuk mengakses elemen dalam array, kita menggunakan nomor the leg of an array, di mana di sini kita bisa mengetahui panjang array atau jumlah elemen. Kita bisa menggunakan fungsi len dalam kurung, misalnya X sama dengan len dalam kurung cars. Ini maka outputnya adalah 3 karena ada 3 jumlah mobil. Kita lihat sesuai. Selanjutnya kita bisa melakukan perulangan untuk mengakses semua elemen array menggunakan for in loop. Contohnya for X in cars. Maka outputnya adalah Ford, Volvo, BMW. Kita lihat Ford, Volvo, dan BMW. Selanjutnya di sini untuk menambahkan elemen baru ke array, kita bisa menggunakan metode append. Misalnya cars append Honda. Kita bisa menambahkan Honda ke akhiran array. Ini cars. Untuk Ford, Volvo, BMW, dan Honda, dia akan menambahkan satu lagi di akhiran array. Kita lihat. Nah, ini sesuai dengan outputnya. Selanjutnya, removing array element. Removing atau menghapus. Ada dua cara untuk menghapus elemen pada array. Yang pertama kita menggunakan
charge pop 1 dengan indeks akan menghapus elemen kedua. Nah, maka yang dihapus adalah volva. Nah, yang kedua menggunakan remove, di mana akan menghapus elemen yang kita miliki, mulai volva. Kita coba hapus. Nah, port VMware. Ketika kita seperti sini VMware, maka nilai yang dihapus adalah selanjutnya array method. Python ini memiliki sekumpulan metode bawaan yang dapat digunakan pada list atau array, di mana append ini fungsinya untuk menambahkan elemen di akhir list, clear ini untuk menghapus semua elemen dari list, copy ini untuk mengembalikan salinan copy dari list, terus count ini merupakan mengembalikan jumlah elemen dengan nilai tertentu dalam list. Terus extend ini untuk menambahkan elemen dari list lain, atau iterable apapun ke akhir list saat ini. Terus ada indeks. Indeks ini merupakan berfungsi untuk mengembalikan indeks elemen pertama dengan nilai tertentu. Insert ini untuk menambahkan elemen di posisi dalam list. Pop ini berfungsi untuk menghapus elemen pada posisi tertentu atau default elemen terakhir. Remove ini untuk menghapus item pertama dengan nilai tertentu dari list. Terus reverse ini merupakan berfungsi untuk membalik urutan elemen dalam sebuah list. Terus untuk short ini merupakan berfungsi untuk mengurutkan elemen dalam list.